Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk mata kuliah fisika lanjut. Hari ini kita akan bahas tentang listrik dinamis. Nah, sebelumnya tolong disiapkan dulu untuk memahami materi hari ini. Nah, untuk listrik dinamis ini ada beberapa sub pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi arus listrik. Terus yang kedua nanti tentang rangkaian seri paralel. Terus yang ketiga nanti ada rangkaian dalam titik percabangan atau dikenal dengan hukum Kirchhoff. Terus yang keempat nanti ada hukum Ohm. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dari arus listrik dan arus elektron. Nah, ini misalkan ada sebuah rangkaian, ada beberapa komponen, ada saklar, kemudian ada lampu, dan ada sebagai sumber tegangan. Ini menggunakan sumber tegangan DC. Nah, ketika kita sambungkan atau kita on-kan, maka akan terjadi aliran arus. Ya, di sini ada dua definisi untuk aliran arus. Ada arus elektron dan ada arus listrik. Ya. Nah, arahnya juga nanti berbeda. Nah, untuk arah dari elektron itu dari kutub negatif. Ya. Elektron mengalir dari kutub negatif. Sedangkan untuk arah dari arus listrik itu dari kutub positif. Nah, arus listrik sendiri adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan untuk arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini sesuai dengan kesepakatan yang digunakan oleh ilmuwan untuk mendefinisikan tentang arus listrik dan arus elektron. Terus yang kedua, menentukan syarat arus listrik dapat mengalir dari suatu rangkaian. Nah, ini ada dua jenis rangkaian, ada rangkaian terbuka, itu kondisi saklarnya dalam kondisi off, sehingga lampunya akan mati dan arus listrik tidak mengalir karena rangkaiannya terbuka. Nah, terus yang kedua, rangkaian tertutup, itu dengan syarat saklarnya dalam kondisi on, ya, sehingga lampunya akan hidup, indikator lampunya akan hidup dan arus listrik akan mengalir dalam rangkaian tertutup itu. Jadi syarat bahwa lampu akan menyala jika dalam rangkaian tertutup. Nah, ini mudah dipahami. Jadi arus listrik dapat mengalir jika dalam sebuah komponen rangkaian tertutup. Nah, kemudian arus listrik ini hampir identik dengan arus air. Jadi arus air itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini tidak mungkin mengalir kebalikannya. Nah, ketinggiannya lebih tinggi, maka akan mengalir dari yang tinggi itu ke ketinggian yang lebih rendah. Sehingga potensial yang di A di sini, potensial di A ini lebih besar dibandingkan dengan potensial di B, sehingga akan mengalir. Nah, kalau nah, ini dibuka seperti disumbat, kemudian dibuka, ini akan ada aliran. Kalau sebelum dibuka, maka ini tidak ada aliran. Ini seperti tadi ya, saklar dalam rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, sehingga ada aliran. Potensial sampai kondisi tertentu, maka akan tidak ada perbedaan ketinggian atau potensialnya sama. Maka kalau di sini ada arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial, sama seperti arus listrik tadi. Nah, kemudian ini
asumsinya jika ada dua benda A dan B, yang satu potensialnya lebih tinggi, yang satu potensialnya lebih rendah, ya maka akan ada aliran. Nah, aliran elektronnya mengalir, tapi elektronnya mengalir dari B ke A, tetapi untuk arus listriknya mengalir dari A ke B. Ini potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan B. A potensial lebih tinggi, akan mengalir arus listrik ke benda B. Kebalikannya, tetapi untuk arus elektron kebalikannya. Jadi elektron itu dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini ya, kesimpulannya bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Nah, perbedaan potensial itu ya plus dengan min itu termasuk perbedaan potensial. Nah, kuat arus listrik dalam suatu rangkaian, maka nanti ada merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap satuan detik. Ini muatan yang mengalir dalam satuan detik, maka ini dinamakan sebagai arus listrik. Nah, kemudian rumusnya I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik, kemudian satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, ini contohnya ada sebuah akumulator. Pada kutub-kutubnya dihubungkan terminal lampu. Jika kuat arusnya mengalir adalah setengah ampere, berarti diketahui I-nya ini setengah ampere, dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berarti 2 menit. 2 menit dijadikan sekon, berarti berapa itu? 2 kali 60, berarti 120 sekon. Nah, kemudian berapakah muatan yang mengalir? Berarti Q adalah berapa? Karena rumus awalnya tadi I sama dengan Q per T, berarti Q sama dengan I kali T. Berarti ini tinggal dikalikan, harusnya 0,5 ampere dikalikan dengan 120 sekon. Jadi 0,5 dikalikan 120 berarti sama dengan 60 coulomb. Nah, ini jawabannya. Contoh yang berkaitan dengan perhitungan arus listrik. Nah, kemudian kalau alat ukur dari arus listrik itu adalah ampere meter. Nah, yang perlu diingat untuk pemasangan ampere meter ini disusun secara seri dalam rangkaian. Jadi ini contohnya gambarnya. Ini misalkan ada rangkaian tertutup, ini sumber tegangan, ini saklarnya, ini lampunya sebagai hambatan. Maka kemudian ini ampere meternya disusun seri, digabung langsung. Dan kemudian untuk tombol yang digunakan, ini tombolnya adalah yang ada ampere meternya. Nah, kemudian kalau yang cara membaca ampere meter, seperti yang Anda ketahui bahwa di ampere meter itu ada skala yang ditunjuk oleh jarum, terus ada skala maksimum, dan ada batas ukur. Nah, kalau skala yang ditunjuk berarti jelas di angka berapa yang ditunjuk oleh jarum ini. Terus kalau skala maksimum, skala yang paling tinggi di sini, menggunakan yang mana? Nanti dipakai yang skala maksimum ini. Kemudian batas ukur itu batas ukur yang digunakan di sini, mau pakai maksimalnya batas ukurnya berapa? 1 bisa 1, bisa 5, atau bisa 10, tergantung yang diukur itu arusnya seberapa besar. Jangan sampai batas ukurnya kecil tapi alat arus yang diukur besar, nanti bisa merusak. Nah, nilai yang terukur itu sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan nilai maksimumnya di sini, terus dikalikan dengan batas ukurnya. Ini contohnya misalkan yang ditunjuk 34 misalkan ya. Ini contohnya 34. Nanti misalkan Anda menggunakan ampere meter, terus skala maksimumnya misalkan yang 100, terus dikalikan batas ukurnya berapa, misalkan 1. Berarti ini nilainya adalah
0,34 ampere. Jadi maksimalnya nanti, batas maksimalnya ini 1. Nah, untuk yang lain nanti sama caranya. Kemudian definisi yang kedua tadi tentang arus listrik, yang kedua tentang beda potensial. Beda potensial itu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan persatuan muatan listrik. Nah, rumusnya adalah V itu sama dengan V per Q. V itu beda potensial listrik, satuannya volt. Kemudian V-nya itu adalah energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan, satuannya coulomb. Nah, 1 volt sendiri itu adalah sama dengan 1 joule per coulomb. Nah, 1 volt adalah untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb, ini memerlukan energi sebesar 1 joule. Energinya 1 joule. Nah, mungkin itu untuk materi tentang arus listrik dan beda potensial. Untuk contohnya, ini misalkan ada sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Jika baterai itu digunakan untuk menyalakan lampu 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu itu, berapakah energinya? Ya, sesuai dengan rumus yang tadi, berarti diketahui ada V, terus ada Q, berapakah V-nya? Nah, rumusnya yang tadi. Berarti energinya adalah V-nya sama dengan V kalikan Q. Ya, rumusnya V kalikan Q. V-nya 1,5 dikalikan muatannya adalah 50. Ya, dikalikan. Berarti sama dengan 70. Satuannya apa? Satuannya adalah joule. Nah, begini itu. Nah, sedangkan untuk beda potensial, cara mengukurnya sedikit berbeda dengan ampere meter. Kalau beda potensial diukur secara paralel. Nah, ini tidak disusun langsung ya, tapi diukur secara paralel. Ini bentuk paralel seperti ini. Ini misalnya ada lampu, berarti ini disusun secara paralel. Untuk membaca voltmeter hampir sama dengan ampere meter. Berarti ada skala yang ditunjuk, skala maksimum, dan batas ukur. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, ini berarti skala yang ditunjuk berapa? 40. Terus skala maksimumnya 100. Terus batas maksimalnya berapa? Batas ukurnya berapa? Ini 1, ini misalkan. Nah, tinggal nanti dimasukkan ke perhitungan. Berarti nilai terukur adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan batas maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang definisi tentang arus listrik, beda potensial, dan cara membaca alat ukur ampere pada ampere meter dan voltmeter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.